Hai Sobat Cerdas dan Kreatif, jumpa kembali bersama saya Kak ZP. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar tentang workshop belajar baca dengan bernyanyi Aiyueo. Ya, jadi materi pelajaran kita yaitu mengajar dengan sebuah lagu ya, dan lagu ini berjudul A I U E O, sebuah lagu yang memang sengaja saya ciptakan untuk media pembelajaran membaca ya. Jadi supaya pelajaran membaca ini menjadi suatu materi pelajaran yang menarik bagi anak-anak usia dini, karena beberapa orang tua ataupun guru kadang merasa khawatir kalau mereka mengajarkan anak-anak usia dini materi pelajaran membaca. Dan semoga materi pelajaran membaca bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini bila kita mengajarnya dengan bernyanyi. Yuk kita ikuti saja. Oke, sekarang kita kenalan dulu yuk sama lagunya. Kita nyanyikan bersama dulu yuk. A, I, U, E, O ditambah S jadi as, is, us, es, os. A, I, U, E, O ditambah P jadi ap, ip, up, ep, op. A, aku anak yang pintar. I, itu siapa diriku. Usaha dengan belajar. Esok pasti tercapai cita-citaku. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. A, I, U, E, O ditambah S jadi as, is, us, es, os. A, I, U, E, O ditambah P jadi ap, ip, up, ep, op. A, aku anak yang pintar. I, itu siapa diriku. Usaha dengan belajar. Esok pasti tercapai cita-citaku. Oke. Ya, cukup mudah bukan? Nah, lagu ini bisa divariasi loh. Dengan variasi-variasi lagunya, kita akan semakin banyak memberikan pengetahuan tentang pembelajaran membaca bagi anak-anak usia dini. Yuk, kita belajar lagi. Oke, kalau sebelumnya kita menggunakan huruf konsonan P dan S ya, saat ditambahkan dengan A, I, U, E, O. Kalau tadi kan jadi ditambah P jadi ap, ip, up, ep, op. Ya, sekarang kita ganti yuk huruf P dan S menjadi M dan N. Ya, lagunya seperti ini. A, I, U, E, O ditambah M jadi am, im, em, om. A, I, U, E, O ditambah N jadi an, in, un, en, un. Sekali lagi ya. A, I, U, E, O ditambah M jadi am, im, em, om. A, I, U, E, O ditambah N jadi an, in, un, en, un. Oke. Kita lanjut ke variasi yang kedua. Nah, di variasi yang kedua ini, anak-anak akan kita ajak untuk mengenal suku kata berakhiran eng. Ya, biasanya itu bukanlah hal yang mudah untuk mengajarkan suku kata berakhiran eng kepada anak-anak. Tapi dengan lagu ini akan menjadi mudah. Kita coba yuk. A, I, U, E, O ditambah eng jadi ang, ing, ung, eng, ong. A, I, U, E, O ditambah eng jadi ang, ing, ung, eng, ong. A, I, U, E, O ditambah eng jadi ang, ing, ung, eng, ong. A, I, U, E, O ditambah eng jadi ang, ing, ung, eng, ong. Nah, mudah kan? Ya, kita melangkah ke variasi yang ketiga. Untuk variasi yang ketiga ini, kita akan mengajarkan kepada anak-anak untuk menambahkan huruf lain di depan A, I, U, E, O. Ya, kalau tadi kan hurufnya di belakang ya, misalnya A, I, U, E, O ditambah P jadi ap, ip, up, ep, op. Kalau sekarang A, I, U, E, O ditambah P jadi pa, pi, pu, pe, po. Ya, lagunya gimana ya? Yuk kita ikuti. A, I, U, E, O ditambah P jadi papi, pu, pe, po. A,
I, U, E, O. Ditambah S jadi sasi, su, se, so. Sekali lagi yuk. A, I, U, E, O. Ditambah P jadi papi, pu, pe, po. A, I, U, E, O. Ditambah S jadi sasi, su, se, so. Oke. Jangan lupa untuk mengingatkan kepada anak-anak apakah huruf konsonannya diletakkan di depan atau di belakang sebelum mengajarkan lagu ini. Oke, kita ke variasi yang keempat yuk. Untuk variasi yang keempat, kita tidak mengubah lirik lagunya. Kita hanya menggunakan kartu kilas saat kita mengajarkan lagu ini. Ya, seperti kita lihat di samping, ada huruf A, I, U, E, O. Kemudian ada huruf P. Kemudian ada suku kata ap, ip, up, ep, op. Nah, pada saat kita mengajarkan lagu ini, kita bisa sambil menunjukkan kartu kilas sesuai dengan gambar yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Ya, jadi sewaktu bernyanyi, misalnya A, I, U, E, O. Nah, kita tunjukkan huruf A, I, U, E, O. Kemudian ditambah P, kita tunjukkan huruf P. Ya. Kemudian jadi ap, ip, up, ep, op. Nah, itu kita tunjukkan juga kartu kilasnya satu persatu. Jadi ap, ip, up, ep, op. Nah, begitu ya. Silahkan nanti dibuat sendiri kartu kilasnya. Kita ke variasi yang kelima yuk. Untuk variasi yang kelima ini, kita gunakan lagu A, I, U, E, O sebagai sarana gerak lagu. Yuk kita coba. A, I, U, E, O. Ya, sekarang kita bisa menggunakannya dengan gerakan jari. Yuk kita coba. A, I, U, E, O. Mudah bukan? Inilah variasi yang keenam, ya, yaitu sebagai sarana belajar baca interaktif. Maksudnya interaktif di sini adalah kita bisa menggunakan lagu ini sebagai sarana untuk berinteraksi dengan anak didik, antara kita sebagai pendidik dan anak-anak didik kita. Contohnya, saat kita menyanyikan lagu A, I, U, E, O ditambah P. Nah, pada bagian itu yang menyanyi adalah guru. Kemudian anak-anak didik akan menjawab jadi ap, ip, up, ep, op. Nah, seperti itu ya. Jadi gunakan lagu ini sebagai sarana tanya jawab ya. Guru bernyanyi satu bagian, kemudian bagian yang lain dinyanyikan oleh murid. Pasti akan menjadi sangat menyenangkan. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang 6 variasi dari lagu A, I, U, E, O ya. Dengan variasi-variasi tersebut, kita menjadi semakin tahu betapa kayanya lagu A, I, U, E, O karya Kak CP. Nah, sekarang kita mengenal kekuatan lagu A, I, U, E, O yuk. Yang pertama, bisa divariasi atau dimodifikasi. Ya, maksudnya adalah dengan memvariasi syair lagunya. Ya, misalnya tadi A, I, U, E, O bisa ditambah P, ditambah S, ditambah M, atau dengan huruf-huruf yang lain, sehingga anak-anak menjadi semakin terampil dalam membaca. Yang kedua, sebagai media belajar sambil bernyanyi, dimanapun dan kapanpun. Ya, karena dengan bernyanyi, anak-anak akan bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Mereka bisa bernyanyi di rumah, di sekolah, di mobil, di transportasi umum, di taman bermain, dan di tempat-tempat lain. Kemudian yang ketiga adalah mengasah keterampilan membaca dan mengenal huruf. Dengan menyanyikan lagu A, I, U, E, O, ya, anak-anak bisa semakin terampil dalam membaca dan mengenal huruf, ya, khususnya A, I, U, E, O dan huruf-huruf lain saat divariasi seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah sebagai sarana gerak dan lagu. Ya, maksudnya adalah anak-anak bisa menyanyikan lagu ini dengan menggunakan gerakan, sehingga saat diperagakan atau dipelajari di kelas, anak-anak akan menjadi semakin semangat dan tubuh pun menjadi semakin sehat.
Kemudian kekuatan yang kelima, lagu ini bisa digunakan sebagai sarana belajar membaca yang interaktif. Jadi akan ada interaksi antara guru dan murid saat mengajarkan lagu ini. Ya, guru seperti tanya jawab yang dilakukan antara guru dan murid namun menggunakan sebuah lagu. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Kak ZP Lagu Edukasi, dan jangan lupa juga like video ini, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya video ini agar berguna bagi semakin banyak orang. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari Kak ZP. Terima kasih teman-teman. Bye.